konsep ini sebenarnya mudah, jangan dibikin susah. Sebelum masuk konsep ini, sekali lagi ringkasan, praktekkan juga dari perkara yang lainnya. Yang pertama, jadwal itu organ tubuh. Sebenarnya ada jadwal organ yang dipraktekkan atau diambil dari ilmu kedokteran Cina, tapi mungkin begitu rumit bagi Anda untuk mempraktekannya, menghafalkannya. Jadwal limpa itu katakan jam 9 sampai jam 9 sekian, jadwal liver banyak sekali. Langsung aja kita ambil ringkasan untuk lebih memudahkan Anda, ya. Yang pertama, jadwal jam 4 pagi sampai jam 12 itu jadwal tubuh kita mencuci racun. Oleh karena itu di pagi hari, organ jantung, liver, limpa, ginjal, semuanya sudah lelah. Ya. Kalau sudah lelah, ya, jantung sudah lelah. Lelah apa? Memasok darah untuk membantu proses detox kepada liver, empedu, kepada limpa, kepada lambung, kepada usus, ya, kepada ginjal, ya. Lelah. Kalau sudah lelah, organ-organ ini prinsipnya apa? Jangan ditambah menu makanan yang bikin mereka tambah lelah. Liver di pagi hari sudah lelah mencuci racun. Berarti di pagi hari Anda jangan konsumsi makanan yang tambah memperlelah liver. Pagi hari konsumsi daging, protein, lemak. Ya. Yang notabene butuh waktu 4 jam di metabolisme di liver. Liver sudah lelah tambah lelah. Jantung sudah lelah tambah lelah. Akhirnya apa? Akan menyebabkan penuaan dini. Usangnya organ lebih cepat. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, di pagi hari carilah menu-menu yang meringankan proses, yaitu proses apa tadi? Proses pencuci racun, detox. Seperti apa? Anda pagi hari Anda misalkan makan buah. Ketika perut kosong, pilih menu yang manis. Ya, yang manis bagus, semangka, melon, pepaya. Ini Masya Allah. Walaupun Anda tidak mengkombinasi dengan yang lainnya, hanya semangka saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, karena mayoritas tubuh kita ini panas. Sehingga Anda konsumsi memilih yang manis dan dingin. Maka itu tidak mengapa. Kalau dikombinasi itu lebih bagus. Seperti dikombinasi dengan kurma misalkan. Barakallahu fiik. Kemudian, kapan buah yang lainnya? Katakan buah yang masam atau kecut. Ya, mungkin Anda bisa konsumsi 1 jam setelahnya. Anda mungkin bisa pakai apa? Anda bisa pakai setelahnya Anda buah sirsa. Ya. Mau buah pisang, mau buah apel, silahkan sah-sah saja. Apalagi buah sirsa sangat bagus untuk detox. Dia juga anti kanker. Ya. Seorang profesor dokter dari Cina sudah meneliti. Ternyata tatkala buah ini dikonsumsi ketika perut kosong, yang mana buah ini bercampur dengan yaitu enzim pada ludah kita, amilase dan lain sebagainya, ternyata menghasilkan kombinasi antara enzim pada buah dan enzim pada amilase pada mulut, enzim amilase menghasilkan anti kanker yang sangat kuat. Nah, maka praktekkan juga diantaranya dengan antioksidan terkuat ini untuk membersihkan usus, peredaran darah, dan saluran pernafasan, juga untuk meregenerasi sel. Barakallahu fikum. Kemudian ketika siang hari, jam 12 sampai jam 8 malam, organ siap melakukan aktivitas beratnya untuk mencerna makanan. Katakan makan siang jam 1, silakan makan siang jam 1. Tapi sekali lagi, menu makanan yang paling baik, gak kita katakan makruh atau haram panas ketemu panas, silahkan. Ya, kalau Anda gak bisa panas ketemu dingin, Anda maunya panas ketemu panas, ditambah dingin, tidak mengapa. Ya, lebih mending daripada cuma Anda menjadikan panas dari panas saja. Contoh misalkan makan nasi dengan sate. Nasi dengan sate kambing. Panas ketemu panas. Ya. Oleh karena itu, panas ketemu panas kalau terus-menerus akan menjadikan tubuh kita lembab. Ya.
Oleh karena itu paling baik Anda bisa tambah panas ketemu panas ditambah dengan dingin untuk meminimalisir yaitu sifat panas yang berlebihan. Tetapi akan lebih sempurna kalau Anda kombinasi cukup 2 warna. Panas, dingin saja. Panas, dingin saja. Nah, panas dan dingin saja. Katakan Anda makan sate sama salad. Selesai. Sayur salad. Udah selesai. Tanpa nasi. Sebenarnya mindset kita saja yang keliru. Kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Kalau nggak makan nasi, belum makan. Kalau nggak makan nasi, berarti ini dan itu. Bukan. Nah, sebenarnya yang sangat dikonsumsi di antaranya protein. Nah, dicari pasangannya. Barakallahu fikum. Jangan terlalu banyak mengkombinasi sifat makanan. Ya, orang yang salah, dia beranggapan saya pengen anak istri saya sehat. Sehingga saya mau belanja lauk pauk, semua lauk. Ikan segar ada, ikan laut ada, ikan darat ada, ikan asin ada, kemudian ada sapi segar, ada dendeng sapi, kemudian ada kambing, ada satenya, ada kambing yang digorengnya, ada gulenya, kemudian ada ayamnya, ada ayam kampung, ya, kemudian ada kambing, kemudian ada telur asin, telur bebek, telur ayam. Dia pikir dengan menyajikan semua protein hewani di hadapan dia, itu bagi dia sehat. Ini justru salah. Ya, justru salah. Yang benar kombinasi 2 sifat itu paling sempurna. Paling sempurna. Nah, bahkan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang disuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am. Umatku yang buruk adalah umatku yang mengkombinasi warna makanan terlalu banyak. Kami tanyakan juga kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai, apa maksud dari hadis ini? Beliau menafsirkan maksudnya adalah orang yang sombong dengan jenis makanan yang banyak. Orang yang sombong dengan jenis makanan yang banyak. Itu dari sisi apa? Sisi ukhrawi. Dari sisi ukhrawi. Nah, sombong. Artinya sifat yang tercela. Pamer dengan makanan yang beraneka ragam. Tapi dari sisi kedokteran Arab klasik, apa? Makanan yang terlalu bervariasi ini akan menyebabkan penyakit. Akan menyebabkan penyakit. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian makan malam jangan di atas jam 8. Mungkin Anda bisa makan sebelum maghrib atau antara maghrib dan isya. Atau setelah isya tapi sebelum jam 8. Dan sebagaimana disebutkan hadis Nabi SAW, ya, sebagaimana idza hadar al-asya fala asya, ya, atau idza hadar al-asya qaddimu bil asya, ya, idza hadar as-salah wa hadar al-asya faqaddimu bil asya. Kalau sholat isya sudah hadir, ya, adzan sudah berkumandang, sholat sudah ditegakkan, tapi makanan sudah dihidangkan, maka dulukan makanan. Ini menunjukkan di antaranya salah satunya juga kebiasaan sahabat makan sebelum isya. Makan sebelum isya. Nah, dan juga yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidur di awal malam. Ini menunjukkan apa? Selepas sholat isya, Nabi ini gak menunda-nunda tidurnya. Kebiasaannya tidur di awal malam. Sedangkan di zaman kita biasanya tidur di tengah malam. Ya, bukan sibuk menuntut ilmu. Kadang ada yang kaum muslimin sibuk melihat HP, isinya maksiat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Nabi SAW tidur di awal malam. Tidur di awal malam menunjukkan apa? Makannya lebih dulu. Ya. Dan kata dokter Arab, di antaranya Ibnu Qayyim dan yang selainnya, setelah makan malam jangan langsung tidur. Hendaknya jalan kaki. 50 langkah, 40 langkah, 100 langkah mereka sebutkan. Ya. Berarti apa? Di sini ada bimbingan juga. Ada bimbingan. Ya. Makan malam jangan di atas jam 8. Kita katakan bukan dari sunnah. Jazman bukan dari sunnah. Tapi dokter Arab, ya, melihat bahwasanya antara makan dengan tidur diberi jarak. Juga Nabi membiasakan tidur di awal malam. Masya Allah. Nah, kemudian jam 8 malam sampai jam 4 pagi, pencernaan istirahat. Ada pencernaan yang istirahat total. Ada organ yang istirahat total, ada organ
Istirahat sebagian. Seperti apa? Jantung. Jantung ini istirahatnya hanya sebagian. Kalau istirahat total, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tapi dia hanya istirahat sebagian. Coba dibayangkan, jantung kita dari kita masih di janin di perut ibu, umur 4 minggu, 4 pekan, Allah sudah ciptakan jantung, tapi belum berdetak. Dan jantung terdengar suara keras, jelas dengan Doppler ketika umur 12 pekan sudah bisa terdeteksi. Ya, 12 pekan sudah bisa terdeteksi. Bayangkan dari waktu itu sampai detik ini jantung kita nggak pernah istirahat. Coba kalau bayangkan malam-malam kita setiap hari ngopi, memforsir kerja jantung kita. Setiap hari begadang, setiap hari ya makan di atas jam 8. Akhirnya apa? Mempercepat usangnya organ-organ kita. Ya, mempercepat usangnya organ-organ kita. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, kopi halal. Gak makruh di atas jam 8. Tapi jangan jadikan rutinitas. Untuk apa? Maslahat kesehatan tubuh kita. Barakallahu fiik. Kemudian, langsung ke panas dan dingin konsepnya. Anda sudah belajar konsep. Ya, nggak usah sibuk, wah nanti gimana makan ini apa. Sampai ada yang Masya Allah setiap hari, sehari berapa kali telepon langsung. Nggak SMS, nggak apa, kadang telepon kita. Apa ini? Ya Allah, ya Rabb. Kadang kita kelelahan melayani sekian banyak pertanyaan. Ya, maka harap dimaklumi jika saya tidak menjawab pertanyaan detail atau tidak menjawab pertanyaan satu-satu. Ya, cukup Anda simak, ya, pelajari konsep. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, ya, semua protein hewani ini rangkuman. Ya, Anda tanpa harus membaca kitab, cukup Anda instan mendapat rangkuman. Ya, semua protein hewani sifatnya adalah panas, kecuali ikan segar, mau darat, mau sungai, mau laut, ya, dan sapi segar. Sapi segar jangan diartikan makan mentah-mentah, bukan. Artinya sapi ya yang belum diawetkan, belum dijadikan dendeng. Maka ini sifatnya adalah dingin dua hewan ini, ikan dan sapi. Adapun yang lainnya sifatnya panas. Tapi masuk dalam kategori ikan, ya seperti ikan yang ma'ruf. Tapi kalau kita lihat, ya seperti cumi, kepiting, lobster, kerang, ini kami melihat adalah yang sifatnya panas. Sifatnya panas. Nggak seperti ikan, kategori ikan. Ikan maksudnya ikan adalah seperti misalkan ikan kembung, ya, atau ikan tongkol, ikan tuna, ya, ikan sarden. Nah, itu tabiatnya dingin. Lain dengan cumi, lobster, kepiting, udang, kerang. Dan kenyataannya memang demikian. Kenyataannya mereka ini ikan-ikan yang seperti masuk kategori sebenarnya bukan penyebutan ikan, ya, cumi dan lain sebagainya, ya, ini menyebabkan apa? Kolesterol naik, asam urat naik, dan ini ciri-ciri adalah sifatnya panas, ya, sifatnya panas. Makanya jenis yang kita sebutkan barusan cocok dengan apa? Cari pendingin yang lainnya. Katakan timun, dan jangan biasakan mengkombinasi protein darat dengan protein laut. Ya. Kemudian jangan membiasakan mengkombinasi protein yang segar dengan yang sudah diasinkan, diawetkan. Misalkan makan ikan segar dengan ikan asin, jangan. Telur biasa dengan telur asin, jangan. Sapi segar dengan dendeng sapi, jangan. Juga jangan mengkombinasi hewan darat yang lainnya protein dengan protein yang lainnya. Ayam dengan kambing, kambing dengan sapi, jangan. Cukup satu saja protein. Ya. Jangan terlalu bersyahwat untuk mengkombinasi semua protein. Sah-sah saja, sesekali boleh-boleh saja. Barakallahu fiik. Kemudian, Anda berarti setelah tahu prinsip ini, sudah. Kalau mau makan nasi, misalkan Anda mau sama ikan segar. Tapi tetap usahakan ada sayur. Minimalnya cuma timun saja. Minimalnya cuma timun. Barakallahu fiik. Dan sekali lagi, jangan terlalu banyak nasi. Tubuh kita nggak terlalu butuh banyak nasi. Ya, bukan kebutuhan primer nasi tersebut. Nah,
Hanya mindset kita saja. Rahimani wa rahimakumullah. Nasi inilah, karbo inilah yang menyebabkan banyak orang obesitas. Kemudian kebanyakan gula, kebanyakan garam. Ya. Kenapa demikian? Karena apa yang kita sebutkan barusan ini akan menyebabkan diantaranya cairan tubuh tertahan. Ketika proses detox kita makan buah. Maunya dikeluarin racun-racun, cairan-cairan yang berbahaya, protein-protein yang negatif. Dikeluarin. Tapi gara-gara makanan tadi akhirnya terikat. Kenapa? Orang sering kombinasi panas dingin tapi nggak turun-turun berat badannya. Seminggu hanya turun 1 kilo, 2 kilo. Kita orang sudah coba, 1 minggu turun 8,2 kilo. Ada yang lebih. 1 bulan ada yang turun 35 kilo. Kenapa nih orang nggak turun-turun? Pak, ada yang perlu dikoreksi. Di antaranya apa? Masih suka garam, gula, karbo. Ya, gula dan karbo. Karbo boleh, cari pasangannya. Tapi nggak usah terlalu banyak. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, jami'an. Ya, mayoritas sayur, mayoritasnya sifatnya dingin. Ada beberapa sayur yang sifatnya panas. Adapun seledri, kalau kita lihat, Masya Allah, seledri ini bagus untuk darah tinggi. Ya, tapi Ibnul Qayyim menyebutkan seledri ini sifatnya panas. Bahasa Arabnya karfas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhasil, Anda ambil konsep. Ada makanan yang bikin darah tinggi turun, itu dingin. Ada makanan yang bikin kita diuretik, pipis terus, itu dingin. Ada makanan yang banyak kandungan airnya, itu dingin. Hanya demikian. Simple sekali. Ya, Anda tinggal lihat. Ya, walaupun tanpa jadwal makanan, simple sekali. Tinggal mengaplikasikan. Barakallahu fiik. Hindarkan makan minuman instan. Hindarkan minum